Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ini menjawab salamnya kompak enggak sih? Kalau misalnya dinilai di biji, nilainya berapa? 10. 1 sampai 10 nilainya berapa kira-kira? Kita tanya saja kepada jari, oke? Hai jari. Hai. Coba kalau menurut kalian, adik-adik ini dapat nilai berapa ya menjawab salamnya? Wah. Terus tambah lagi lah, masa nilainya 1? Nah. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Masa sih kok kamu nggak mau bangkit? Bangkitlah. Loh, kenapa kamu nggak mau bangkit? Karena ada yang enggak suara. Oh, ada yang enggak bersuara. Yang mana ya kira-kira? Tes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Susah amat sih, tadi 8, alhamdulillah 9 dan 10. Kok turun lagi? Bangkitlah, please, tak cium loh. Nilainya 10. Alhamdulillah. Kalau kita melihat satu kebaikan, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Sya'. Dan sebentar lagi, nggak sampai 1 bulan lagi kita akan masuk ke bulan sebaik-baik bulan. Ada yang tahu? Bulan puasa, betul? Betul, tapi belum sempurna. Ada yang mau menyempurnakan bulan apa sebaik-baik bulan? Ada yang namanya Ramadan. Ada yang namanya Ramadaniwati. Ramadan. Lahirnya bulan Ramadan. Nah, kalau kita bertemu bulan Ramadan, berarti kita siap berpuasa. Nah, yuk, kalau Kak Yafid bilang santri, kalian jawab ya. Santri siap. Pakai gerakan santri. Siap. Santri siap. Ayo. Antara ngomong ikutin santri sama ngomong siap. Yuk, konsentrasi. Santri siap. Kebalik-balik ku jenggung kancane gini loh. Jenggung kancane pas untune. Enggak parah. Yuk, santri. Santri. Alhamdulillah. Kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi yang dia ketika di dalam api dia tidak kepanasan? Ibrahim. Benar. Nabi siapa? Ibrahim. Kenapa kok dia dimasukin ke dalam api? Memangnya Nabi Ibrahim itu mau disate? Memangnya Nabi Ibrahim itu mau dibakar? Iya. Kenapa kok dia dibakar?
Nah, ceritanya pada suatu waktu ribuan tahun yang lalu ada seorang raja. Dia bernama Namrud. Raja itu sangat kaya, raja itu sangat gagah, raja itu sangat kuat, kaya, gagah. Wah, akhirnya membuat dia menjadi Padahal dalam Quran surat Luqman ayat 17, boleh nggak kita sombong? Boleh nggak kita sombong? Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan diri dari orang lain karena merasa lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih pintar, lebih merasa lebih, terus kalau ngelihat orang lain, siapa yang seperti itu berarti bolone. Bolone siapa tadi? Tidak boleh juga kita berjalan di muka bumi dengan jalan kayak orang yang sombong angkuh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Sombong itu artinya batorul haqq wa ghamtun nas. Coba tirukan. Jempol kanan, jempol kiri, jempol dua. Oke. Jadi anak jangan sombong. 1. Batorul haqq. Tirukan. Bijine 3. Batorul haqq. 5. Batorul haqq. Bijine pancet 5. Bikin jadi 10. Batorul haqq. Bagus, 10. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas. Bijine langsung 8. Ghamtun nas. Orang yang sombong itu batorul haqq, menolak kebenaran, nak dinasehati dia malah dia marah. Mas, Mbak, tolong boleh mainan lato-lato tapi jangan di masjid. Hai, ayahku laki-laki tua. Ada yang kayak gitu? Itu namanya batorul haqq. Dinasehati nusu malah kurang aki. Kurang wa ghamtun nas. Wa ghamtun meremehkan orang lain. Seperti tadi si Namrud. Raja Namrud meremehkan orang lain, merasa dirinya hebat, kuat, pinter, sehingga orang lain tidak hanya dianggap lebih rendah tetapi menganggap dirinya Tuhan. Si Namrud merasa dirinya Tuhan. Sampai suatu hari dia menyuruh rakyatnya, "Hei, rakyatku, iki lo, aku Tuhan. Siapa yang tidak mengakui aku Tuhan, sini, dibunuh. Tapi kalau mau mengakui aku sebagai Tuhan, sini, ini emas, ini perak, ini makanan enak." Nah, akhirnya banyak sekali yang menyembah kepada Namrud. Sampai pada suatu malam ketika Namrud lagi tidur, dia terbangun, dia mimpi seluruh kerajaannya terbakar.
habis oleh api. Lalu dia bertanya kepada salah seorang pegawainya, kira-kira ini aku mimpi kayak gini, kerajaanku dibakar, terbakar, ini kira-kira artinya apa ya? Ada yang bisa memberi masukan. Akhirnya diberi masukan oleh pegawai. Oh, berarti malam ini telah lahir seorang bayi laki-laki, wahai Tuhan Namrud, yang akan menghancurkan kerajaanmu. Hei, apa? Menghancurkan kerajaanku? Tidak akan. Tidak akan. Kalau gitu semua kumpulkan prajurit. Kamu kumpulkan semua, menyisir seluruh daerah kerajaanku di Babilonia. Kerajaan apa namanya? Babilonia. Kalau ada anak bayi laki-laki lahir malam ini, bunuh. Siap Tuhan Namrud. Siap apa? Bukan Pak Presiden, bukan Pak Jenderal, bukan Panglima, tapi Tuhan Namrud. Siap. Kalau bayinya lucu, imut-imut, gitu, dibunuh. Bunuh. Kalau bayinya gendut, menggemaskan, dibunuh juga. Bunuh nggak? Bunuh, pokoknya semua dibunuh. Mau dia itu gemoy, mau dia itu cute, bunuh. Nah, kebetulan di antara pegawainya itu ada seorang pegawai yang bernama Azar. Azar adalah pegawai Namrud yang pandai membuat patung. Dia yang selama ini membuat patung Namrud untuk disembah di kuil-kuil di kerajaan Babilonia. Dia lalu melipir. Dia melipir pulang. Kenapa? Ayo. Karena ternyata malam hari itu, ketika Namrud bermimpi dan menyuruh seluruh pasukan untuk membunuh anak bayi laki-laki yang lahir, ternyata si Azar, si pembuat patung Namrud, pegawainya Namrud sendiri, ternyata baru saja istrinya melahir. Bayi itu laki-laki bernama Ibrahim. Anggap aja Mah ya. Iya, suamiku. Pergi ke hutan, sembunyikan si Ibrahim. Jangan sampai ketahuan oleh pasukannya yang banyak. Kalau sampai ketahuan nanti Ibrahim bisa disembelih. Kita gak punya anak laki-laki. Oke, siap. Akhirnya bersembunyilah di hutan si Ibrahim. 40 tahun lamanya Babilonia selamat. Mimpi Namrud tidak terwujud, aman, tidak hancur. Selama 40 tahun menjadi Tuhan, dianggap Tuhan oleh rakyat Babiloni. Waktu Ibrahim lahir, Namrud umurnya berapa tahun? 30 tahun. Nah, pada suatu hari, saat Namrud sudah memerintah 40 tahun, berarti saat itu umurnya 70 tahun, 40 tahun tambah 30 tahun, Ibrahim sudah gede. Dan dia kemudian, bagaimana dia? Dia melihat ke dalam kuil. Di dalam kuil tempat orang-orang menyembah si Namrud, dia geleng-geleng. Beliau merasa heran. Kenapa kok manusia menyembah, menuhankan sesama manusia? Akhirnya patung
itu tinggi, patungnya tinggi. Untuk sampai ke patung itu harus naik tangga, dan di depan patung dan tangga itu ada aula banyak banget yang memuat orang ribuan. Semua sedang beribadah. Dia kemudian mengambil sesaji yang ada di depan patung. Beliau naik, mengambil salah satu sesaji buah apel, lalu dia lemparkan kepada patung Namrud. Orang-orang bengong, bingung mau ngapain. Mau marah-marah, itu tempat ibadah. Akhirnya mereka bubar sambil rasan-rasan, sambil mau melaporkan. Apakah Ibrahim berhenti sampai di situ? Enggak. Setelah agak sepi, dia ambil cering. Betul. Apa? Yang kenceng apa? Hitung 1 sampai 3. Hiat. Kalau kayak Fit bilang tol, kalian geblak tol. Kan aku bukan berhala, Kak. Oh iya, kalian bukan berhala. Akhirnya terpenggala si patung Namrud. Dikalungkannya lah apa tadi, kampak ke leher patung, lehernya Namrud. Dari situ akhirnya dilaporkan. Namrud mendengar berita itu, dia kira-kira ketawa atau marah? Bagaimana orang tersenyum? Bagaimana orang marah? Cakep mana? Cakep tersenyum atau marah? Kalian kalau ketemu orang mukanya gimana? Tersenyum? Tersenyumlah karena tabasumu kali akhi laka sodak. Senyummu sedekahmu. Tabasumu kali akhi laka sodak. Senyum kepada saudara kita itu nilainya sedekah. Si Namrud tapi kemudian marah, lalu menyuruh orang untuk memanggil Ibrahim. Cepat suruh bawa ke sini dia. Gimana sih muka orang marah? Udah serem belum? Belum serem. Gimana ya? Udah serem? Udah serem? Capek. Gimana ya serem tuh? Udah serem? Malah ketawa. Aduh, anggap aja gitulah ya. Pokoknya dia marah, ada Ibrahim. Terus kemudian ditanya-tanya, kenapa kok kamu kayak gitu? Memangnya kamu gak takut? Aku Tuhan loh. Aku Tuhan. Aku ini Tuhan. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Nah, Ibrahim bagaimana? Kalau kamu Tuhan, Tuhan itu bisa mematikan dan menghidupkan. Oh, aku bisa. Kamu gak percaya? Panggil itu. Pokoknya di luar panggil 2 orang. Pengen tahu? Aku bisa matikan, membunuh dan menghidupkan. Bunuh salah satu. Enteng banget dia. Mati. Tuh, mati kan? Aku bisa mematikan. Ibrahim bilang, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Namrud memang benar-benar Tuhan, putar balik. Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa lah. Oh gimana? Akhirnya dia udah serem belum? Pokoknya serem gitu ya. Aku seram, aku Namrud. Nanti kamu aku hukum. Cepat semuanya siapkan perapian yang banyak. Kamu 3 hari akan aku bakar Ibrahim. Nah, akhirnya
dibuatlah api unggun, tapi api unggunnya nggak cuma segini, tapi segede mungkin masjid ya gede banget kayak gitu. Terus kemudian diletakkanlah Ibrahim di tengah-tengahnya, duduk, dibakar nggak cuma sejam 2 jam, sehari 2 hari, tapi 3 hari. Apakah terbakar? Qulna ya naro kuni bardau, berkata Allah, ya nar, ya api, kuni jadilah bardau, sejuk, bardau wassalaman, sejuk, enak, luwih enak timbang AC, timbang kesejukan di kali urang lebih enak dari kesejukan di mana yang sejuk? Puncak, di mana lagi? Salju Jepang, di mana lagi? Itu adalah suatu kesejukan yang luar biasa. Bardau wassalaman ala Ibrahim. Kalau Allah sudah berfirman, berkata, kun fayakun, terjadilah. Setelah 3 hari, semua orang berkumpul. Sambil sombongnya Namrud. Tuh lihat tuh. Wes dadi abu. Wes dadi areng. Pasukan, kumpul. Dikorek-korek, keluarkan kayunya. Aku pengen lihat kayak apa bentuknya si Ibrahim itu. Akhirnya dibersihkan api unggun itu. Nabi Ibrahim enggak terus kemudian sombong, gini-gini enggak. Cukup beliau bangkit dari duduknya dan pulang. Udah pulang gitu aja. Karena disuruh seperti itu sama Allah. Bangkitlah dan pulang. Enggak usah macem-macem. Orang-orang Namrud, mereka gimana? Berarti ini yang benar, yang disebut Ibrahim. Ya, mungkin yang dibilang Ibrahim Allah itu yang benar. Ya benar. Ya benar ya. Mbah percaya sama Allah aja. Mbah, mas, ibu-ibu, akhirnya banyak rakyat yang menjadi Masya Allah. Gak lama setelah itu apa? Lalat. Anggap aja lalat. Lalat bunyinya gimana? Kayak gitu ya. Lalatnya healing. Bertama ke hidungnya Namrud. Wah, aku mau masuk gitu. Dia banyak tempat, tapi kok dia bisa-bisanya masuknya malah ke hidungnya si Namrud. Siapa yang nyuruh? Allah masuk ke hidung. Udah dia di sana puter-puter, nggak tahu ngapain. Mungkin lagi salto kali, muter-muter di dalam otak kayak gitu. Terus kira-kira gimana yang di dalam, yang punya hidung, yang punya badan? Si Namrud gimana? Akhirnya dia stres, dipukul-pukul kepalanya, dia hancurkan sendiri. Akhirnya dia artinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Masuk surga apa masuk neraka? Kalau masuk surga dapatnya wa anharum mil laban, sungai yang isinya air kalau kita beli susu di susu kotak harganya mahal belasan ribu, di surga gratis. Rasanya nggak pernah kita rasakan di dunia. Banyaknya sungai-sungai. Masya Allah. Kata Kak Yahid firmannya Allah. Percaya nggak? Dongeng nggak tuh? Nah, kalau di neraka minumnya apa? Hamimau wa ghassaqo, An-Naba ayat 24. Itu dongeng apa cuma kata-kata Kak Yafid?
Itu An-Naba ayat 24. Hamimah, hafal nggak? Coba. Hamimau wa ghassaqah, tiru kan? Di neraka nanti orang-orang nakal jahat akan minum air mendidih. Hamim, minum air mendidih yang panasnya melebihi lahar, melebihi listrik, melebihi benda paling panas di dunia. Kira-kira kayak apa? Mungkin lehernya langsung, perutnya utuh lagi, kasih minum lagi. Wa ghassaqah, dikasih minum. Nanah, nanah kira-kira baunya kayak apa? Ada yang pernah lihat nanah? Warnanya? Baunya? Aku gak mau minum nanah di neraka, boleh nggak? Boleh, terserah. Nggak mau, tapi ada malaikat yang sangat kasar namanya Zabaniyah. Kamu dulu nakal, kamu dulu kurang, kamu dulu bandel, kamu dulu jahat, mangap. Malaikat apa namanya? Zabaniyah. Aku nggak mau. Nanah. Siapa pengen masuk neraka? Ketemu Namrud. Siapa pengen masuk surga? Ketemu Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua berkumpul di surga. Nah, yuk semua tangan di atas, ditaruh di dada kiri. Tangan kanan di atas, taruh dada kiri. Tirukan, kami berjanji tidak akan sombong, mau mendengar nasihat, nggak ngeremehin orang lain, nggak pengen kayak Namrud, pengen masuk surga, makannya enak-enak, minumnya seger-seger, nggak mau masuk neraka. Sikap berdoa, tangan di atas, tangan di dagu, kepala tunduk, mata terpejam. Ada yang masih lirik-lirik, ulangi. Tangan di atas, tangan di dagu, kepala tunduk, mata terpejam. Kak Yafid pimpin doa ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang qurrata ayun, yang kalau orang ngelihat kami nggak ngelihatnya sebel dan marah, tapi ngelihat kami ngelihatnya sayang. Ya Allah, ya Allah, jadikan orang tua kami orang tua yang bahagia ya, yang nggak nangis. Aku nggak mau ngelihat ibuku nangis, aku nggak mau ngelihat papaku nangis. Kalau mau nangis aku aja ya Allah. Kalau mereka sedih, jadikan aku pahlawan yang membuat orang tua kami tersenyum bahagia. Jauhkan mereka ya Allah dari kesedihan, orang jahat, hutang, dan hal-hal yang buruk. Ya Allah, segerakan orang tua kami haji. Pasti mereka bahagia sekali. Syukur pakai uangku ya Allah. Ya Allah, maafin kami. Kami kadang baik, tapi seringnya nggak baik. Kadang mau berteman sama orang baik, tapi gampang banget berteman sama orang teman yang nggak baik. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang gampang diajak kebaikan. Kami takut ya Allah masuk neraka-Mu. Takut. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan. Masukkan kami di bulan Ramadan ya Allah.
bisa puasa, tarawih, mengaji, sedekah, dan sholat id bersama. Ya Allah, Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah surga tertinggi bagi aku, orang-orang yang aku cintai dan yang mencintaiku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.